Bagi sebagian warga yang melakoni, hidup di bantaran sungai, kolong jembatan, hingga pinggiran rel kereta api mungkin biasa-biasa saja. Karena terbiasa atau lantaran terpaksa, hingga akhirnya harus berdamai dengan waktu. Jakarta adalah potret paling sempurna untuk menggambarkan kesenjangan sosial yang ada. Dari perumahan mewah di kawasan elit hingga permukiman kumuh di pojok-pojok tanah negara. Dari gedung bertingkat pencakar langit hingga kehidupan bawah kolong tol. Juga yang paling penting orang-orang itu didatangi. Sebab umumnya itu mereka dilewatin kan, atau tidak, ya nggak? Jangan, pokoknya dilewatin deh, nggak dilihat kan gitu. Jadi seperti mereka begini, kemudian kan gitu. Usia Jakarta sudah tidak muda lagi. 22 Juni tahun ini akan menginjak ke 493 tahun. Infrastruktur pun terus dikebut pembangunannya demi prestis dan stempel metropolitan. Namun, di tengah hiruk-pikuk ibu kota, ada mereka yang terlupakan. Mereka yang kurang beruntung dan terpaksa tinggal di tanah-tanah milik negara. Seperti yang dialami oleh Ginem, perempuan paruh-baya asal Solo, Jawa Tengah ini. Datang ke ibu kota bertahun silam dengan bertahan di pinggiran rel kereta. Di sini beli atau sewa, Bu? Sewa. Sewa ya? Tiap tahun atau tiap bulan? Bulan. Tiap bulan berapa kalau di sini bayarnya? 300. 300.000. Yang punya orang mana, Bu? Yang punya orang mana? Orang sini aja. Kalau di sini itu ada RT RW nggak sih, Bu? Ada. Ada. Ini masuknya RT berapa? Ada tulisannya nggak? Nggak. RT 13 RW 05. RT 13 RW 05. Terus di sebelah rel kayak apa, Bu? Rasanya penasaran? Ya, pertama sih kalau tidur kayaknya kaget gitu. Kalau udah lama udah biasa, nggak kaget. Mereka masih terus ada di antara kita, bertahan hidup dengan berjejalan, bersesakan demi berbagi ruang dengan sesamanya. Bahkan terkadang, urusan paling sederhana untuk mandi dan cuci pun tidak sanggup memiliki. Yang pertama, sebagian besar pertumbuhan kampung kumuh ya itu merupakan kaum pendatang, kaum urbanisasi ya. Sangat sedikit atau sangat kecil kami temukan kampung kumuh itu berisi penduduk asli warga Jakarta. Ya, sebagian besar merupakan warga pendatang yang bekerjanya serabutan ya karena ketiadaan atau keterbatasan ekonomi dan biasanya lebih kepada kedaerahan. Dan mereka inilah yang kemudian tumbuh menjadi komunal, ya, tidak dalam konteks sesaat ya, tapi bertahun-tahun ini yang akhirnya berkembang menjadi kampung kumuh. Ya. Tetapi yang perlu saya catat juga yang kami temukan, ada unsur pembiaran dari pemerintah terhadap pertumbuhan kampung-kampung tersebut. Kenapa? Hampir sebagian besar kampung kumuh tadi tumbuh tidak dalam waktu singkat, tidak dalam waktu bulanan, tetapi dalam konteks tahunan sehingga terjadi pembiaran. Penataan kampung kumuh kalau kita perhatikan dalam 20 tahun terakhir ini tidak terjadi secara besar-besaran maupun signifikan. Ya. Padahal kalau kita bicara konteks kota Jakarta, berdasarkan juga dengan RT RW dan RDTR dari tahun 2010 sampai 2030 lah, berarti kan udah 10 tahun sebenarnya RT RW tersebut berlaku ya. Masih ada ratusan wilayah di pinggiran, tengah, dan sudut ibu kota yang kini menunggu sentuhan untuk ditata. Menjadi sebuah lingkungan tempat tinggal layak, sehat, dan nyaman bagi para penghuninya. Metro TV, knowledge to elevate.